Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Pria Naga, bab 6075 sampai 6081, Kota Yuxian, Rumah Yuxian. Saat itu musim semi, dan kota itu dipenuhi dengan bunga persik yang bermekaran, dengan kelopak merah muda berjatuhan seperti hujan. Mengenakan pakaian putih, Yu Ranran berdiri sendirian di menara pengamatan tertinggi di mansion itu, menatap langit dengan campuran antisipasi dan kegelisahan di matanya. Sejak Chen Ping meninggalkan kota Yuxian, hatinya selalu bergejolak. Meskipun ayahnya, Yu Wuji, mengatakan kepadanya bahwa Chen Ping baik-baik saja, dia tidak bisa tenang sampai dia melihatnya secara langsung. Perlahan-lahan, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangku. Yu Ranran gemetar dan berbalik tiba-tiba. Chen Ping berdiri di pintu masuk pavilion, masih mengenakan jubah birunya, tetapi dengan aura yang lebih tenang. Pola keemasan di matanya tampak samar, menambah kesan misterius dan agung pada dirinya. Saudara Chen, mata Yu Ranran memerah, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Chen Ping dengan lembut memeluknya, merasakan kehangatan lembut di lengannya, dan perasaan damai yang langka muncul di hatinya. Saat ini, dia telah bertempur di semua pihak, membunuh banyak orang, tangannya berlumuran darah. Hanya di sisi Yu Ranran ia bisa sejenak melepaskan beban berat di pundaknya dan kembali menjadi Chen Ping yang sederhana. Maaf telah membuatmu khawatir, kata Chen Ping pelan. Yu Ranran menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Selama kakak Chen kembali dengan selamat, itu saja yang terpenting. Ayah bilang kau telah menghancurkan jalan menuju surga, dan 13 surga akhirnya benar-benar bebas. Ya, kita bebas. Chen Ping menatap ke kejauhan, namun tantangan yang lebih besar masih akan datang. Jantung Yu Ranran berdebar kencang. Saudara Chen, kau akan pergi ke surga ke-14, kan? Chen Ping tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, berkata, aku harus pergi, jiwa senior Musa perlu diselamatkan. Dan bahaya tersembunyi di surga ke-13 belum sepenuhnya dihilangkan. Hanya dengan pergi ke surga ke-14 masalah ini dapat benar-benar diselesaikan. Yu Ranran terdiam cukup lama sebelum berbisik. Aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Kakak Chen bagaikan elang yang terbang melintasi 9 langit. Langit surga ke-13 terlalu sempit untukmu. Dia mendongak. Matanya dipenuhi air mata namun juga senyum. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi atau jauh kakak Chen terbang. Ranran akan selalu ada di sini menunggumu. Kota abadi Giok akan selalu menjadi rumahmu. Chen Ping terkejut, melihat wanita di hadapannya yang telah diam-diam memberikan begitu banyak untuknya dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Perasaan hangat menyelimutinya. Dia tiba-tiba membungkuk dan mengangkat Yu Ranran ke dalam pelukannya. Yu Ranran berseru, Saudara Chen, kau, beberapa hari ke depan, aku tidak akan pergi ke tempat lain, aku hanya akan tinggal bersamamu. Chen Ping berbisik di telinganya, bukankah kau bilang kota Dewa Giok adalah rumahku? Kalau begitu, biarkan aku menikmati kehangatan rumah beberapa hari ke depan. Yu Ranran tersipu dan menyembunyikan wajahnya di dada Chen Ping, sambil mengeluarkan suara yang lembut. Selama 7 hari berikutnya, Chen Ping melakukan persis seperti yang telah dia katakan, tidak mengurus urusan apapun dan sepenuhnya mencurahkan dirinya kepada Yu Ranran. Hari ke-1, keesokan harinya, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Pada malam hari, di kamar tidur Yu Ranran, lilin-lilin merah berkelap-kelip, dan aroma harum tercium di udara. Setelah mandi,
Yu Ranran duduk di depan meja rias hanya mengenakan gaun tidur tipis dari kain kasa, sambil dengan lembut menyisir rambut panjangnya. Wanita di cermin itu memiliki wajah seperti bunga persik dan mata seperti air musim semi, dia sangat cantik. Chen Ping datang dari belakangnya, mengambil sisir dari tangannya, dan dengan lembut menyisir rambutnya. "Kakak Chen, apakah kau akan berangkat besok?" tanya Yu Ranran dengan suara rendah. "Ya," Chen Ping mengangguk, "semua yang perlu dipersiapkan sudah dipersiapkan, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi." Yu Ranran berbalik, memeluk pinggang Chen Ping, dan menempelkan wajahnya ke wajah Chen Ping. "Aku tahu, aku hanya tidak tega berpisah dengannya." Chen Ping meletakkan sisirnya, menggendongnya, berjalan ke samping tempat tidur, duduk, dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Yu Ranran berkata, "Namun surga ke-14 sangat berbahaya. Kakak Chen, kau harus kembali dengan selamat." Ranran tidak meminta apapun lagi, dia hanya meminta keselamatanmu. "Aku akan melakukannya," janji Chen Ping, "demi kamu, aku pasti akan kembali dengan selamat." Yu Ranran mendongak menatap wajah Chen Ping yang teguh, dan gelombang kelembutan muncul di hatinya. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melepaskan ikat pinggang Chen Ping. "Ranran," Chen Ping terkejut, "Saudara Chen." Pipi Yu Ranran memerah, dan suaranya hampir tak terdengar. "Malam ini, biarkan Ranran menceritakan kisah yang bagus untukmu, dan jangan melakukan hal seperti itu lagi." "Ada apa?" tanya Chen Ping. "Bengkak sekali," kata Yu Ranran, lalu dengan malu-malu bersandar di pelukan Chen Ping. "Baiklah, ceritakan sebuah kisah." Chen Ping merangkul Yu Ranran dan mulai mendengarkan ceritanya. Surga ke-14. Kuil itu, kuil megah ini tergantung ribuan kaki di langit, ditopang oleh 9.999 pilar giok putih, yang masing-masing diukir dengan pola makhluk mitos yang sangat mirip aslinya. Di sekeliling kuil, awan-awan keberkahan berputar-putar, burung bangau terbang ke sana kemari, dan para jenderal ilahi dengan baju zirah emas berpatroli dari waktu ke waktu, memancarkan aura yang mengesankan. Suasana di aula utama terasa khidmat. Lin Wuchen dan Yue Liuli berlutut di depan aula. Meskipun luka mereka telah sembuh, wajah mereka masih pucat. Di aula, 12 tetua kuil duduk di kedua sisi. Masing-masing memancarkan aura menakutkan dari puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Di atas singgasana emas di tengah ruangan, duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ilahi berwarna ungu keemasan. Pria itu memiliki wajah yang bermartabat, dan matanya tampak menyimpan kilauan bintang. Dia tidak sengaja memancarkan aura apapun, tetapi hanya dengan duduk di sana, dia tampak seperti pusat seluruh dunia. Orang ini tak lain adalah Master Kuil, seorang ahli alam abadi sejati dengan kekuatan supranatural. Seorang tetua berambut merah membanting tinjunya ke meja dan menatap Lin Wuchen dan temannya dengan marah. Dua dewa tingkat 7, yang membawa jimat penyegel ilahi, ternyata dikalahkan oleh bocah tingkat rendah. Kalian bahkan kehilangan seorang yang mulia agung dan 300.000 prajurit ilahi. Kalian telah benar-benar mempermalukan kuil. Lin Wuchen menundukkan kepala dan tetap diam. Sementara Yue Liuli menggertakkan giginya dan berkata, "Tetua Hongyan, bukan kami yang tidak kompeten. Tetapi Chen Ping benar-benar aneh. Dia memiliki garis keturunan naga emas dan menggunakan kekuatan kekacauan, membuat kekuatan tempurnya jauh melebihi tingkat kultivasinya." Garis keturunan naga emas, tetua berambut putih lainnya mengerutkan kening. Klan naga emas telah punah selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin muncul di alam bawah? Benar sekali, Lin Wuchen mengangkat kepalanya. Murid ini sendiri menyaksikan dia berubah menjadi naga emas bercakar 5.
Kekuatan garis keturunannya begitu kuat sehingga bahkan garis keturunan Raja Dewa Murid ini pun tertekan. Keributan pun terjadi di aula. Garis keturunan naga emas adalah garis keturunan tertinggi yang legendaris, bahkan lebih mulia daripada garis keturunan kerajaan para dewa. Jika demikian, maka nilai Chen Ping jauh melampaui sekadar menjadi pemberontak di alam bawah. Shen Tong akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Kehancuran jalan menuju surga dan hilangnya kendali atas 13 surga memang merupakan masalah serius. Tetapi tidak perlu bagi kalian semua untuk panik secara berlebihan. Tatapannya menyapu kerumunan. Surga ke-14 tidak hanya didominasi oleh kuil kita. Aula ilahi dan istana ilahi mengincar kita dengan penuh keserakahan. Dan ada juga kekuatan-kekuatan kuno yang telah menyembunyikan diri dari dunia. Semuanya menunggu kita melakukan kesalahan. Jika kita mengirim sejumlah besar orang ke alam fana sekarang, itu pasti akan menarik perhatian dari semua sisi. Dan kita bahkan mungkin akan ditindas oleh semua pihak. Tetua Hongyan berkata dengan cemas, "Tuan Istana, apakah kita akan membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Dia telah membunuh seorang yang mulia agung dan menghancurkan jalan menuju surga. Lagi pula, dengan hancurnya jalan menuju surga, kita tidak akan bisa mendapatkan sumber daya yang cukup. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Raja Dewa? Tentu saja kami tidak akan membiarkan anak itu pergi." Shen Wuji berkata dengan tenang, "Namun kita perlu memperhatikan metode kita. Secara lahiriah, kita bisa mengirim tim kecil ke alam fana dengan dalih memburu para pemberontak dan bertindak secara terbuka dan sah." Kilatan dingin terpancar di matanya. "Namun, selama bertahun-tahun, kuil kami telah menyerahkan sumber daya yang jauh lebih banyak daripada kuil dan istana. Jadi kami tentu saja tidak takut akan murka Raja Dewa." Tapi Tuan Kepala Istana, tetua berambut putih itu merenung. Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Bahkan jika tim kecil dikirim ke alam fana, jika dia bersembunyi di antara pasukan iblis, mungkin akan sulit untuk membunuhnya. Shen Wuji tersenyum tipis. "Siapa bilang kita akan membunuhnya sekarang?" Semua orang terkejut. Kabar tentang kemunculan garis keturunan naga emas di dunia akan segera menyebar ke seluruh surga ke-14. Shen Tong perlahan berkata, "Pada saat itu, bukan hanya kuil kita yang akan tertarik, meskipun klan naga emas telah hancur. Harta karunnya, alam rahasianya, dan warisannya, semua itu cukup untuk menggoda bahkan para ahli alam abadi sejati." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kita hanya perlu mengipasi api dan menyebarkan pesan. Secara alami, berbagai kekuatan akan mengirim orang ke alam fana. Sekuat apapun Chen Ping, mampukah dia menahan keserakahan seluruh surga ke-14? Para tetua tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru kagum. Sang pemimpin istana benar-benar bijaksana. Memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor, dan menuai keuntungan tanpa perlu bersusah payah. Lin Wuchen dan Yue Liuli saling bertukar pandang. Sama-sama melihat kedinginan di mata masing-masing. Rencana sang penguasa istana bukan hanya untuk membunuh Chen Ping, tetapi juga untuk memeras setiap tetes nilai terakhir darinya. "Bagaimana situasi di Gunung Suci?" tanya Shen Tong. Tetua berambut putih itu buru-buru berkata, "Tuan Istana, ke-8 altar di Gunung Suci telah selesai dibangun, dan sejumlah besar peziarah sekarang sedang menuju Gunung Suci." "Ya, sangat bagus," Shen Tong mengangguk, lalu menatap Lin Wuchen dan Yue Liuli dan berkata, "Wuchen, Liuli, kalian seharusnya dihukum karena kegagalan misi ini. Tetapi mengingat kalian telah membawa kembali informasi penting, kalian akan terbebas dari hukuman. Pergilah dan pulihkan diri. Setelah kalian sembuh, kalian akan diberi misi baru." "Terima kasih,"
Tuan Kepala Istana, keduanya membungkuk dan dengan hormat pergi. Setelah keluar dari aula utama, Yueliuli akhirnya menghela napas lega, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Kakak senior, Tuan Istana, dia ragu-ragu. Lin Wuchen menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya. Kita tidak dapat memahami pikiran kepala istana. Lakukan saja tugasmu. Adapun Chen Ping, seseorang akan menanganinya. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke kedalaman kuil. Di perbatasan antara surga ke-13 dan ke-14, terbentang kehampaan yang kacau. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya, hanya kegelapan tanpa batas dan turbulensi ruang angkasa yang kacau. Para kultivator biasa di alam abadi atas akan hancur berkeping-keping begitu mereka melangkah masuk ke tempat ini. Namun pada saat ini, dua sosok terus bergerak maju di kehampaan. Mereka adalah Chen Ping dan Ming Li. Sambil memegang lempengan tulang yang diberikan kepadanya oleh Yu Mingxi, Chen Ping mengikuti jalur yang tercatat di dalamnya, mencari celah tersembunyi di dalam kehampaan yang kacau. Tuan Chen, fluktuasi spasial di depan sangat dahsyat, mungkin ada bahaya, Ming Li memperingatkan. Chen Ping mengangguk, mengaktifkan mata kekacauan, dan melihat ke depan. Dalam penglihatan mata kekacauan, kekosongan yang sebelumnya kacau menjadi jelas. Celah-celah spasial yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat seperti jaring laba-laba, dan salah satunya memancarkan cahaya keemasan yang samar, yang merupakan celah antara dua dunia yang tercatat dalam lempengan tulang tersebut. Ketemu, Chen Ping langsung bersemangat, tetaplah dekat denganku. Dia melangkah masuk ke celah emas itu lebih dulu, diikuti oleh Ming Li. Setelah memasuki celah tersebut, keduanya merasa pusing dan kehilangan orientasi, seolah-olah mereka berada di atas perahu kecil di tengah badai yang dahsyat. Area sekitarnya dipenuhi dengan turbulensi spasial yang dahsyat. Setiap turbulensi mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk memusnahkan seorang dewa tingkat atas tingkat 7. Chen Ping membangun perisai pelindung yang kacau, melindungi mereka berdua di dalamnya. Perisai itu bergetar hebat akibat benturan turbulensi, tetapi akhirnya stabil. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, secerca cahaya akhirnya muncul di depan. Hampir sampai, Chen Ping mempercepat langkahnya dan bergegas menuju cahaya itu. Seolah-olah mereka telah melewati penghalang tak terlihat, keduanya tiba-tiba melihat pemandangan yang jernih. Hembusan udara segar menerpa mereka, dan energi spiritual yang sangat kaya membuat setiap pori di tubuh mereka terbuka tanpa disadari. Saat memandang keluar, terlihat langit biru jernih dan awan putih yang melayang. Di bawahnya terbentang hamparan pegunungan suci dan tanah yang diberkati, dengan mata air dan air terjun di mana-mana, serta bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka yang tumbuh subur. Burung bangau dan makhluk mitos berjalan santai, menciptakan pemandangan harmoni yang sempurna. Namun pemandangan yang paling menakjubkan ada di langit. 9 matahari besar menggantung tinggi di langit, tersusun dalam formasi 9 istana, memancarkan cahaya yang hangat namun tidak menyengat. Di bawah sinar matahari yang terang, bintang-bintang samar-samar terlihat berkelap-kelip. Pemandangan yang benar-benar menakjubkan dari matahari dan bulan yang bersinar bersama. Surga ke-14, gumam Ming Li, matanya dipenuhi keterkejutan. Konsentrasi energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lipat dari surga ke-13. 1 hari berlatih di sini mungkin setara dengan 1 bulan berlatih di surga ke-13. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak. Di sini, kekuatan kacau dan garis keturunan naga emasnya mengalir lebih lancar, dan kekuatan mereka tampaknya juga meningkat.
Dunia ini sungguh luas. Semangat juang terpancar di mata Chen Ping. Kuil, aula, istana, aku, Chen Ping, akan datang. Dia menatap Ming Li. Mari kita cari tempat menginap dulu dan mengumpulkan informasi. Ming Li mengangguk. Ya, menurut tetua Yu Mingxi, ada juga kultivator hantu yang tersebar di surga ke-14. Aku bisa mencoba menghubungi mereka. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, sebuah gunung berkabut dan gaib muncul di hadapan mereka. Ayo kita lihat, Chen Ping memimpin Ming Li menuju Gunung Abadi. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Suci, keduanya mendongak dan mendapati bahwa mereka tidak lagi dapat melihat puncak gunung. Gunung ini cukup unik, bentuknya tidak menyerupai gunung biasa, melainkan tampak seolah-olah sengaja diukir oleh seseorang. Dari kejauhan, patung itu tampak seperti patung berbentuk manusia. Meskipun fitur wajah dan tubuhnya tidak terlalu jelas, namun tetap terlihat. Namun, Chen Ping tidak yakin apakah itu hasil pahatan atau alami. Selain itu, mereka berdua juga melihat banyak kultivator berjalan mendaki gunung di sekitarnya. Beberapa biksu akan melangkah beberapa langkah, berlutut untuk beribadah, lalu berdiri dan pergi. Di kaki gunung terdapat sebuah alun-alun tempat banyak biksu berkumpul. Tuan Chen, ada apa dengan orang-orang ini? Mereka bisa terbang, jadi mengapa mereka berjalan dan mendaki gunung seperti orang biasa? Ming Li benar-benar bingung. Anda harus tahu bahwa siapapun yang dapat bertahan hidup di surga ke-14 adalah seorang kultivator di alam abadi atas. Jika para kultivator ini turun ke alam fana, mereka akan seperti dewa yang dapat mengendalikan langit hanya dengan sejengkal tangan mereka. Mereka bisa melompati gunung dalam sekali lompatan, tetapi orang-orang ini mendaki selangkah demi selangkah, membungkuk dan beribadah seperti orang biasa. Hal ini membuat Ming Li benar-benar bingung. Aku juga tidak tahu, tapi jelas ada sesuatu yang aneh tentang gunung ini. Ayo kita lihat dan tanyakan pada seseorang sekalian, kata Chen Ping. Ming Li mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping menuju alun-alun. Chen Ping dan Ming Li menyembunyikan aura mereka dan berbaur dengan para peziarah. Para kultivator di sekitarnya memiliki beragam penampilan, termasuk manusia, iblis, dan beberapa ras alien dengan aura khusus. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat kultivasi antara peringkat ketiga dan keenam dari alam abadi atas. Silakan, sesama penganut Taoisme, Chen Ping menghentikan seorang pria tua berjubah biru. Saya baru di tempat ini dan tidak tahu asal-usul gunung ini. Mengapa kalian semua mendaki gunung untuk beribadah? Lelaki tua itu melirik Chen Ping dan, melihat pembawaannya yang luar biasa, berkata dengan sopan, "Saudara Taois, Anda pasti berasal dari luar kota. Gunung ini disebut Gunung Suci, dan konon di sana bersemayam jenazah seorang santo kuno. Pada hari ke-9 kalender lunar, cahaya suci turun dari gunung, dan mereka yang mandi dalam cahaya suci dapat memperoleh kesempatan untuk mencapai terobosan dalam kultivasi mereka." Seorang yang mulia suci, jantung Chen Ping berdebar kencang. Yang mulia suci yang mana? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Gunung Suci telah ada selama puluhan ribu tahun, dan para penjaganya semuanya adalah kultivator ilahi. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah makhluk suci kuno, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Namun, karena dijaga oleh ras ilahi, pasti ada hubungannya dengan ras ilahi. Begitu, Chen Ping membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Setelah lelaki tua itu pergi, Ming Li berbisik, "Tuan Chen, aura gunung ini memang aneh. Aura ras dewa dan aura ras hantu saling terkait, menjadikannya bukan tempat ibadah biasa. Terlebih lagi." Dia mengerutkan kening.
Aku merasakan bahwa aura hantu-hantu di pegunungan itu tidak tersebar, tetapi mengalir dalam pola yang teratur, seolah-olah sebuah susunan sedang beroperasi. Chen Ping mengangguk. Aku juga menyadarinya. Selain itu, sepertinya ada bau samar darah di gunung ini. Keduanya perlahan berjalan mendaki gunung bersama kerumunan orang. Jalan pegunungan berkelok-kelok melewati pepohonan kuno di kedua sisinya, dan para kultivator suci dapat terlihat berpatroli dari waktu ke waktu. Para biarawan ini, yang mengenakan baju zirah emas, bersikap arogan dan memperlakukan para peziarah dengan hinaan dan tidak hormat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, jalan setapak di gunung semakin curam, dan banyak kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sudah terengah-engah. Pendakian semacam ini, yang membutuhkan kekuatan manusia biasa dan tidak bergantung pada kekuatan magis, memang terlalu berat untuk ditangani oleh banyak orang. Untungnya, Chen Ping telah meniti karir dari orang biasa, jadi mendaki gunung tidak terlalu mempengaruhinya. Chen Ping melihat sekeliling dan mendapati bahwa semakin tinggi ia mendaki, semakin dingin udaranya, dan semakin banyak kultivator tingkat dewa yang ada. Ini bukan gunung suci, ini lebih mirip penjara, pikir Chen Ping sambil mencibir. Pak Chen, jika kita terus mendaki seperti ini, kita mungkin tidak akan sampai ke puncak dalam sehari. Mengapa kita tidak terbang saja? Ming Li menyarankan. Ming Li belum pernah mendaki gunung dengan tubuh fananya sebelumnya. Jadi berjalan dengan 2 kaki sangatlah melelahkan. Oke, tapi kita tidak bisa terbang ke sana secara terang-terangan, jadi mari kita lakukan dengan lebih hati-hati. Chen Ping berkata, lagi pula, para peziarah harus mematuhi aturan. Jika Chen Ping dan Ming Li mengabaikan aturan dan menggunakan kekuatan abadi mereka untuk terbang ke puncak gunung, mereka pasti akan menarik perhatian. Keduanya menemukan tempat terpencil di mana tidak ada yang akan memperhatikan mereka, lalu menyembunyikan keberadaan mereka dan menghilang seketika. Dalam sekejap mata, keduanya sampai di lereng gunung. Saat itu, jalan setapak di gunung dipenuhi oleh para peziarah dari berbagai kalangan. Masing-masing memiliki tingkat pencapaian spiritual yang berbeda, tetapi semuanya memiliki raut wajah yang khusyuk. Setiap orang memejamkan mata sedikit, menyatukan kedua tangan, dan membungkuk setiap beberapa langkah. Chen Ping dan temannya memandang ke arah puncak gunung. Tetapi yang mereka lihat hanyalah hamparan kabut yang luas dan halus, puncak gunung tidak terlihat dimanapun. Kabut tebal dan halus ini tampaknya tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja diciptakan untuk mencegah orang melihat puncak gunung dengan jelas. Tuan Chen, saya merasakan aura klan hantu semakin kuat, seolah-olah berasal dari dalam gunung suci ini. Ming Li berkata sambil mengerutkan kening, mungkinkah ada juga kultivator hantu yang tersembunyi di dalam gunung suci ini? Chen Ping juga agak bingung. Lagi pula, kota dunia bawah, yang dihuni oleh sejumlah besar hantu, tersembunyi di dalam 10.000 gunung iblis di surga ke-13. Jika ras hantu juga bersembunyi di gunung suci ini, maka pasti akan ada aura ras hantu tersebut. Itu mungkin saja. Haruskah kita mengikuti aura tersebut dan menyelidikinya, kata Ming Li. Ming Li sangat gembira saat ini, jika dia bisa menemukan klan hantu segera setelah mencapai surga ke-14, itu akan sangat luar biasa. Jika kita bisa mendeteksi keberadaan ras iblis, mengapa para dewa tidak bisa mendeteksinya? Apakah ada semacam konspirasi di sini? Chen Ping berkata dengan hati-hati. Aura ras iblis itu tidak terselubung dengan baik. Jika ini adalah gunung suci para dewa, iblis manapun yang bersembunyi di sini seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Namun saat ini, tampaknya Protos sama sekali tidak bereaksi, yang mana ini tidak biasa. Benar sekali, mengapa para dewa sama sekali tidak bereaksi?
para dewa ini menganggap kita, para hantu, sebagai duri dalam daging mereka. Ming Li juga sangat bingung. Ayo, kita lanjutkan ke atas sana dan lihat-lihat. Chen Ping memutuskan untuk melihat apa yang begitu istimewa dari gunung suci ini sebelum mengambil keputusan apapun. Keduanya terus terbang menuju puncak gunung. Sosok mereka tertutupi oleh kabut tebal di angkasa. Namun ketika keduanya memasuki kabut surgawi, mereka langsung bingung dan tidak tahu harus pergi kemana, atau bahkan ke arah mana harus mendaki. Seolah-olah Anda berada dalam keadaan kacau, tanpa arah dan tanpa depan atau belakang. Bahkan para petani di gunung pun sudah lama menghilang dari pandangan. Tidak heran para kultivator itu tidak terbang ke puncak gunung. Sepertinya kabut abadi ada hubungannya dengan itu. Ming Li berkata, jika Anda berjalan kaki, karena ada jalan setapak di bawah kaki Anda, meskipun kabut tebal dan Anda tersesat, Anda tetap dapat mengikuti jalan setapak gunung tersebut hingga ke puncak gunung. Namun, saat terbang, mudah tersesat karena tidak ada titik acuan. Ikuti aku, jangan menyimpang. Chen Ping memejamkan matanya sedikit lalu memperluas indera ilahinya hingga maksimal. Ming Li mengikuti Chen Ping dan terus terbang menuju puncak gunung. Setelah kembali naik ke ketinggian tertentu, Chen Ping dan Ming Li berhenti bersamaan, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Tuan Chen, apakah Anda menyadarinya? Tanya Ming Li. Aku sudah memperhatikannya. Aura para dewa di sini sebenarnya bercampur dengan aura para hantu, sehingga sulit dibedakan. Chen Ping mengangguk dan berkata, secara logika, mustahil bagi aura dari dua ras yang berbeda untuk menyatu. Bahkan jika seseorang menguasai teknik dari kedua ras tersebut, mustahil untuk menyatukan kedua aura hingga sejauh ini. Mungkinkah para dewa sedang membentuk aliansi pernikahan dengan para hantu? Ming Li bertanya-tanya. Jika seorang dewa menikahi seorang kultivator hantu, dan mereka memiliki keturunan, mereka mungkin dapat mencapai fusi aura semacam ini. Mustahil, bahkan jika itu adalah aliansi pernikahan, mustahil untuk mencapai perpaduan aura yang harmonis seperti itu. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk memiliki keturunan, dan bahkan lebih mustahil bagi dua ras yang berbeda untuk memiliki anak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ming Li mengetahui prinsip ini, tetapi situasi saat ini sangat membingungkannya. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Chen Ping dan Ming Li terus terbang menuju puncak gunung. Namun, aura fusi semakin kuat, tetapi aura para dewa semakin kuat dan aura para hantu semakin lemah. Saat keduanya mendekati puncak, serangkaian aura yang menekan mulai muncul di dalam kabut surgawi. Kita tidak bisa terbang lagi. Jika kita terbang, kita akan terdeteksi. Sekarang kita hanya bisa berjalan kaki. Chen Ping tahu bahwa jika mereka terbang ke puncak gunung seperti itu, mereka pasti akan diperhatikan. Jadi, dengan Ming Li ikut serta, mereka mendarat kembali di sebuah jalan kecil di pegunungan. Namun, hanya ada sedikit peziarah di jalan ini lagi, karena sebagian besar dari mereka belum mendaki ke posisi ini. Saat Chen Ping dan Ming Li bersiap untuk melanjutkan pendakian, Chen Ping memperhatikan bahwa beberapa kultivator tingkat dewa sedang mengawal lebih dari selusin kultivator compang camping menuju persimpangan jalan. Para kultivator yang dikawal semuanya memiliki ekspresi kosong dan tidak ada cahaya di mata mereka, seperti mayat berjalan. Pada saat itu, tidak ada lagi ibadah yang dilakukan dengan khusyuk. Mereka mau pergi kemana? Tanya Ming Li secara telepati. Chen Ping menyipitkan mata, ikuti mereka dan lihat sendiri. Keduanya berjalan dengan tenang menuju jalan setapak. Jalan setapak itu semakin terpencil, dan akhirnya mengarah ke pintu masuk sebuah gua tersembunyi.
Dua kultivator alam abadi tingkat 6 dari ras ilahi menjaga pintu masuk gua. Setelah melihat tim pengawal tiba, salah satu dari mereka berkata dingin, bahan-bahan yang dikirim hari ini agak sedikit. Pemimpin pengawal itu terkekeh. Akhir-akhir ini tidak banyak peziarah, jadi jumlah ini sudah cukup. Tapi kualitasnya lumayan, ada 2 orang di peringkat kelima alam abadi atas. Silakan masuk, penjaga itu memberi isyarat agar mereka masuk. Begitu rombongan memasuki gua, Chen Ping dan Ming Li muncul dari balik bayangan. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Sepertinya gunung yang disebut suci ini menyembunyikan beberapa transaksi mencurigakan. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ming Li. Chen Ping berpikir sejenak, mari kita cari tahu situasinya dulu, jika memang ras dewa yang melakukan sesuatu yang keji. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat. Kalau begitu, mari kita hancurkan gunung suci ini. Kedua pria itu diam-diam menuju ke dekat pintu masuk gua. Chen Ping mengalirkan kekuatan kekacauan, membentuk lapisan kabut abu-abu di sekitar tubuhnya. Kabut ini tidak hanya menyembunyikan auranya, tetapi juga mendistorsi cahaya, sehingga menghasilkan efek hampir tak terlihat. Sebagai anggota ras hantu, Ming Li tentu saja mahir dalam menyembunyikan diri, dan sosoknya menghilang ke dalam bayangan dalam sekejap. Para penjaga di pintu masuk gua tiba-tiba merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Salah seorang dari mereka mengerutkan kening dan bertanya, aneh, dari mana datangnya angin itu? Orang lain berkata dengan tidak sabar, di pegunungan memang berangin. Apa anehnya? Fokus saja pada tugasmu, kita tidak boleh kehilangan bahan-bahan ini. Keduanya terdiam, tanpa menyadari bahwa Chen Ping dan Ming Li telah melewati mereka dan masuk jauh ke dalam gua. Gua itu jauh lebih luas dari yang saya bayangkan, dengan lorong-lorong yang membentang ke bawah dan dinding-dinding yang bertatahkan kristal bercahaya yang memancarkan cahaya hijau samar. Semakin dalam mereka masuk, semakin dingin atmosfernya, dan bau samar darah menyebar di udara. Setelah berjalan sekitar 100 langkah, terdengar suara berisik dari depan. Chen Ping dan Ming Li saling bertukar pandang lalu mempercepat langkah mereka. Setelah berbelok di tikungan, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan saya. Ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar, dengan diameter ribuan kaki. Di tengah gua berdiri sebuah patung aneh yang tingginya ratusan kaki. Patung itu memiliki tubuh manusia dan ekor ular, dengan 8 lengan, masing-masing memegang artefak magis. Patung itu memiliki wajah yang garang, mata merah, dan mulut terbuka lebar, seolah-olah sedang meraung tanpa suara. Yang lebih mengerikan lagi adalah ratusan mayat mumi bergelantungan rapat di sekitar patung itu. Mumi-mumi ini digantung di udara dengan rantai besi menembus tulang belikat mereka, seperti daging kering. Mereka mengenakan pakaian dengan berbagai warna, yang jelas menunjukkan bahwa mereka semua adalah biksu semasa hidup. Pupil mata Ming Li tiba-tiba menyempit, wajah Chen Ping menjadi muram. Sepertinya yang disebut kesempatan cahaya suci itu hanyalah penipuan. Para peziarah itu hanyalah barang yang diantar ke pintu kita. Tatapannya menyapu seluruh gua. Tempat puluhan kultivator dewa sibuk bekerja. Mereka memaksa kultivator yang baru datang untuk berlutut di depan patung itu. Setelah berlutut dan membungkuk, para kultivator tetap terbewilderet, membiarkan kultivator ras dewa menusuk tulang belikat mereka dengan rantai besi yang dibuat khusus dan mengangkat mereka ke udara. Mereka sedang mengekstrak esensi, darah, dan jiwa para kultivator, kata Chen Ping dingin, patung ini adalah artefak jahat. Begitu dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba mulai berguncang. Artefak magis di 8 tangan mereka menyala secara bersamaan, memancarkan cahaya merah menyala.
Mayat-mayat mumi yang tergantung di udara mulai sedikit bergetar, dan gumpalan kabut merah darah melayang keluar dari tubuh mereka dan mengalir ke dalam mulut patung-patung itu. Saat kabut dihirup, pola-pola di permukaan patung secara bertahap menyala, dan aura jahat namun kuat menyebar. Cepat, zombie itu akan segera bangun. Seorang kultivator suci yang mengenakan mahkota emas berteriak dengan penuh semangat, tingkatkan pengorbanan, kirimkan semua material yang tersisa. Lebih dari selusin kultivator dibawa ke depan. Kali ini, para kultivator ilahi tidak menyuruh mereka berlutut, melainkan mengiris pergelangan tangan mereka dan menumpahkan darah mereka di kaki patung itu. Darah meresap ke dalam tanah, mengalir di sepanjang garis ukiran dan akhirnya berkumpul di dasar patung. Ming Li menatap patung aneh dengan 8 lengan dan ekor ular itu. Ekspresi terkejut dan ragu-ragu terpancar di matanya. Kenangan yang terpendam dalam garis keturunan ras iblis teraduk, dan potongan-potongan informasi kuno terlintas di benak mereka. Aura ini, penampilan ini, Ming Li bergumam sendiri. Wajahnya perlahan memucat, mustahil, bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah kau mengenali patung ini? Chen Ping memperhatikan tingkah laku Ming Li yang tidak biasa. Ming Li menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar karena tak percaya. Tuan Chen, patung ini, menggambarkan sosok perkasa dari zaman kuno klan hantu kita, yang mulia suci tangisan hantu. Seorang anggota kuat dari klan hantu, Chen Ping mengerutkan kening. Mengapa patung anggota klan hantu yang kuat diabadikan di wilayah klan dewa? Justru itulah yang tidak saya mengerti. Ming Li menggelengkan kepalanya, matanya penuh kebingungan. Santo yang mulia tangisan hantu adalah tokoh dari puluhan ribu tahun yang lalu dalam legenda klan hantu. Konon, dia pernah bertarung melawan 3 dewa sejati dari klan dewa seorang diri, dan akhirnya menghilang secara misterius. Catatan klan hantu menyatakan bahwa dia meninggal di medan perang, dan jiwanya kembali ke alam bawah. Dia menatap patung yang menyerap darah dan bergetar tanpa henti. Tetapi jika patung ini dipahat menyerupai santo tangisan roh, lalu mengapa para dewa menyembahnya di sini? Dan mengapa mereka menggunakan darah dan jiwa untuk membangkitkannya? Pada saat itu, teriakan para kultivator klan mahkota emas kembali terdengar. Cepat, pengorbanan darah tidak boleh dihentikan, mayat hantu akan segera bangkit. Mayat hantu, 2 kata itu membuat tubuh Ming Li gemetar. Secercah pemahaman melintas di mata Ming Li, yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Para dewa tidak ingin membangkitkan kembali yang mulia tangisan hantu. Mereka ingin memurnikannya menjadi boneka mayat hantu di bawah kendali mereka. Boneka mayat hantu? Tanya Chen Ping. Itu adalah teknik jahat dari ilmu sihir rahasia terlarang klan hantu. Ming Li menggertakkan giginya dan berkata, memurnikan mayat anggota klan hantu yang kuat menggunakan metode khusus. Melestarikan sebagian kekuatan mereka sebelumnya sambil menghapus ingatan mereka, mengubah mereka menjadi alat pembunuh yang hanya menuruti perintah pemurni. Seni jahat semacam ini dilarang keras bahkan di dalam klan hantu. Aku tidak pernah menyangka para dewa akan. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh gunung suci itu tiba-tiba mulai berguncang hebat. Bukan gua tempat patung itu berada yang berguncang. Seluruh gunung suci itu berguncang. Gunung itu bergemuruh, bebatuan bergulingan, dan tanah retak. Para biksu yang mendaki gunung untuk beribadah berteriak ketakutan dan bersujud di tanah, mengira itu adalah perwujudan Sang Suci. Chen Ping dan Ming Li menenangkan diri dan mendongak. Dari puncak gunung suci, 8 pancaran cahaya merah melesat ke langit, menembus kabut abadi yang tebal dan melesat langsung ke angkasa. Pilar-pilar cahaya itu tersebar dalam pola segi 8, dengan garis-garis energi merah darah yang menghubungkannya, membentuk susunan besar yang menutupi seluruh gunung suci.
Di tengah formasi tersebut, yang merupakan puncak Gunung Suci, muncul kekuatan hisab yang mengerikan. Darah yang mengalir dari luka para kultivator yang pergelangan tangannya dipotong dan berdarah oleh kultivator ilahi tidak lagi hanya mengalir ke arah pola di kaki patung, tetapi ditarik oleh kekuatan tak terlihat, berubah menjadi bercak-bercak darah yang terbang menuju puncak gunung. Bukan hanya darah di dalam gua, semua makhluk hidup di seluruh gunung suci itu, para peziarah, para penjaga dewa, dan bahkan burung serta binatang buas di gunung itu, merasakan darah mereka bergejolak, seolah-olah ditarik keluar dari tubuh mereka. Kedelapan altar telah diaktifkan. Kultivator bermahkota emas itu sangat gembira dan berlutut di tanah, berseru, "Yang mulia suci akan segera muncul kembali, kuil akan mendapatkan mayat hantu tak terkalahkan lainnya." Di dalam gua, patung sang suci rohani tiba-tiba mempercepat penyerapan darahnya. Retakan-retakan halus mulai muncul di permukaan batu, dan cahaya merah menyala menembus retakan-retakan itu, seolah-olah sesuatu akan meletus dari dalam. Kedelapan lengan patung itu mulai bergerak perlahan, alat-alat magis di tangannya berdengung, mata merahnya semakin terang, hampir meneteskan darah. "Kita tidak boleh membiarkannya bangun," Chen Ping berkata dengan tegas. "Begitu mayat hantu ini sepenuhnya terbangun, nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan menderita." Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan melesat langsung ke arah kultivator bermahkota emas itu. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Kultivator bermahkota emas itu bereaksi sangat cepat, merasakan niat membunuh yang mendekat. Dia segera berguling untuk menghindar, sambil berteriak tajam, "Hentikan dia!" Puluhan kultivator ilahi di dalam gua menyerang secara bersamaan, melepaskan rentetan kekuatan gaib dan harta karun magis kepada Chen Ping. Namun Chen Ping lebih cepat, pedang pembunuh naga dihunus, cahaya abu-abunya bergerak seperti naga, dan kemanapun ia lewat, para kultivator ilahi berjatuhan seperti gandum yang dipanen. Tujuannya jelas, pertama-tama bunuh biksu bermahkota emas yang memimpin upacara pengorbanan darah, lalu hancurkan patungnya. "Ming Li, selamatkan mereka." Chen Ping mendorong mundur 3 kultivator ras ilahi dengan satu tebasan pedang, dan berteriak bersamaan. Ming Li tersadar dari keterkejutannya dan langsung mengangguk, mengerti. Dalam sekejap, dia berubah menjadi puluhan bayangan hitam yang melesat di dalam gua. Kemanapun sosok bayangan itu lewat, mayat-mayat mumi, dengan bahu tertusuk rantai dan tergantung di udara, jatuh ke tanah. Meskipun mereka telah meninggal, jiwa mereka belum sepenuhnya lenyap. Jika mereka dapat diselamatkan, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Adapun para kultivator yang baru saja dibawa masuk tetapi belum digantung, Ming Li menyelamatkan mereka satu persatu, melepaskan ikatan yang mengikat tubuh mereka. Hukuman mati di pengadilan, melihat momentum Chen Ping yang tak terbendung dan menyaksikan Ming Li menghancurkan bahan-bahan pengorbanan darah, kultivator bermahkota emas itu diliputi amarah. Dia mengeluarkan sebuah lonceng emas dan menggoyangkannya dengan kuat. Dering, suara lonceng yang jernih bergema di seluruh gua. Para kultivator yang telah diselamatkan oleh Ming Li tiba-tiba menjadi linglung. Mata mereka memerah, dan mereka berbalik lalu bergegas menuju Ming Li. Lonceng pengendali jiwa, ekspresi Ming Li berubah, dan dia buru-buru mundur. Para kultivator ini, yang dikendalikan oleh lonceng, menjadi boneka kultivator bermahkota emas, tanpa henti menyerang Ming Li tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jumlah mereka banyak dan mereka sama sekali tidak takut mati, dan untuk sementara waktu mereka berhasil menjebak Ming Li. Memanfaatkan kesempatan itu,
Kultivator bermahkota emas itu bergegas menuju Chen Ping. Sebuah pedang panjang emas muncul di tangannya. Nak, bersiaplah untuk mati. Teknik pedang Raja Ilahi hukuman surgawi, cahaya pedang emas, bagaikan guntur dari langit, membawa kekuatan ilahi yang agung, menebas ke arah Chen Ping. Serangan pedang ini mengandung kekuatan garis keturunan kerajaan ilahi, dan kekuatannya begitu besar sehingga seluruh gua bergetar. Kultivator bermahkota emas itu berada di puncak peringkat ke-7 alam abadi atas. Dengan berkah garis keturunan Raja Dewa, kekuatan pedang ini mendekati kekuatan peringkat ke-8 alam abadi atas. Namun Chen Ping sama sekali tidak takut, keterampilan yang sepele. Pedang pembunuh naga dipegang secara horizontal, dan cahaya pedang berwarna abu-abu terkondensasi. Tidak ada gerakan-gerakan rumit, hanya dorongan lurus yang sederhana. Ujung kedua pedang itu berbenturan dengan tepat, waktu seolah berhenti sejenak. Cahaya pedang emas itu hancur seketika. Pedang emas di tangan kultivator bermahkota emas itu hancur berkeping-keping. Dia sendiri terpukul seolah terkena pukulan berat, terlempar ke belakang dan menabrak dinding gua, memuntahkan seteguk darah. Tingkat kultivasi apa? Tingkat kultivasimu berapa? Biksu bermahkota emas itu merasa ngeri. Dia jelas merasakan bahwa Chen Ping hanya berada di puncak peringkat pertama alam abadi atas, jadi mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Chen Ping tidak menjawab. Dia melangkah maju dan sudah berada di depan kultivator bermahkota emas itu, dengan pedang pembunuh naga ditekan ke tenggorokannya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan gunung suci ini? Mengapa para dewa menciptakan mayat hantu? Wajah kultivator bermahkota emas itu pucat pasi, tetapi secercah kegilaan muncul di matanya. Kalian tidak bisa menghentikannya. 8 altar telah diaktifkan, susunan pengorbanan darah telah lengkap. Yang mulia tangisan hantu akan segera muncul kembali. Pada saat itu, kalian semua akan mati. Keras kepala dan bandel, Chen Ping menusukkan ujung pedangnya ke depan, menembus setengah tenggorokan kultivator bermahkota emas itu. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ketakutan akan kematian akhirnya mengalahkan kegilaannya, dan biksu bermahkota emas itu tergagap. Aku akan bicara, aku akan bicara. Gunung suci, seluruh gunung suci, sebenarnya adalah mayat yang berubah wujud dari orang suci yang menangis. Apa? Chen Ping dan Ming Li sama-sama terkejut. Apakah seluruh gunung suci itu adalah mayat yang berubah wujud? Puluhan ribu tahun yang lalu, sang suci tangisan hantu bertempur hebat melawan 3 dewa sejati dari kuil dan akhirnya dikalahkan di sini. Kultivator bermahkota emas itu berkata dengan susah payah. Namun kultivasinya luar biasa. Bahkan setelah kematiannya, tubuhnya abadi dan tak dapat dihancurkan. Sebaliknya, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi dan berubah menjadi pegunungan. Para kepala kuil terdahulu semuanya berusaha mengendalikan jasad suci ini. Tetapi yang mulia suci tangisan hantu menempatkan batasan di dalamnya sebelum kematiannya, membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh mereka yang tidak memiliki darah hantu. Hingga 300 tahun yang lalu, kepala kuil saat ini, kekuatan ilahi, merancang metode untuk secara paksa membangkitkan kesadaran yang tersisa di dalam jasad melalui pengorbanan darah, dan kemudian memurnikannya menjadi jasad hantu menggunakan teknik ilahi rahasia. Dengan cara ini, batasan yang dikenakan pada yang mulia suci tangisan hantu selama hidupnya akan terkikis oleh kekuatan pengorbanan darah, dan pada akhirnya dia akan dikendalikan oleh kuil. Kultivator bermahkota emas itu batuk darah, 8 altar, masing-masing sesuai dengan salah satu dari 8 bagian kunci mayat. Setelah susunan pengorbanan darah selesai, semua makhluk hidup di seluruh gunung suci akan dikorbankan,
untuk membangkitkan mayat Sein tangisan hantu, dan memurnikannya menjadi mayat hantu yang hanya patuh pada kuil. Metodemu sungguh kejam, Mingli sangat marah. Sang Yang Mulia Suci dari klan hantu, bahkan dalam kematian pun tubuhnya tidak dapat menemukan kedamaian, dan malah dijadikan boneka oleh musuh-musuhnya. Sungguh memalukan. Tatapan mata Chen Ping semakin dingin. 8 pilar cahaya di puncak gunung itu adalah 8 altar. Ya, susunan pengorbanan darah telah diaktifkan 70%. Dalam seperempat jam lagi, ia akan terbentuk sepenuhnya. Kultivator bermahkota emas itu tertawa getir. Kau tidak bisa menghentikannya. Altar itu dijaga oleh dewa-dewa yang perkasa. Dan begitu formasi itu diaktifkan, kecuali 3 altar atau lebih dihancurkan secara bersamaan, itu tidak dapat dihentikan. Sekarang sudah terlambat, seolah menguatkan kata-katanya, gunung suci itu bergetar lebih hebat lagi. 8 pancaran cahaya merah tua di puncak gunung semakin terang, dan energi merah tua yang menghubungkan mereka hampir membeku. Semua makhluk hidup di seluruh wilayah gunung suci itu merasakan darah mereka mendidih, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi sedikit lebih lemah mulai berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Para peziarah merasa ngeri ketika mengetahui bahwa esensi vital mereka sedang diekstraksi secara tak terkendali dan diubah menjadi bercak-bercak darah yang terbang menuju puncak gunung. Mereka ingin melarikan diri. Tetapi tampaknya ada penghalang tak terlihat di dalam gunung suci itu, yang menghalangi semua jalan mereka. Bantu, biarkan kami keluar, para dewa telah menipu kita, ini bukanlah gunung suci, melainkan sarang iblis. Jeritan dan tangisan bergema di seluruh gunung suci itu. Di dalam gua, getaran patung Ghost Cry Sein mencapai puncaknya. Sebagian besar lapisan luar batu terkelupas, memperlihatkan bagian dalam yang berwarna hitam pekat. Itu adalah sosok seperti hantu setinggi 100 kaki, dengan tubuh manusia, ekor ular, dan 8 lengan yang ganas. Meskipun matanya tetap tertutup, aura yang dipancarkannya sudah mendistorsi ruang di sekitarnya. Dia akan segera bangun. Biksu bermahkota emas itu menatap patung itu dengan penuh kekaguman. Sang suci akan segera bangkit. Tanpa ragu-ragu, Chen Ping mengakhiri hidup kultivator bermahkota emas itu dengan 1 tebasan pedang. Mingli, ayo kita berpisah. Chen Ping dengan cepat mengambil keputusan. Kau pergi dan ganggu ritual pengorbanan darah di gua untuk mencegah patung itu sepenuhnya terbangun. Aku akan pergi ke puncak gunung dan menghancurkan altar sebisa mungkin. Tapi Tuan Chen, pasti ada dewa-dewa perkasa yang menjaga puncak gunung. Anda sendirian, kata Ming Li dengan cemas. Tidak apa-apa, Chen Ping menatap patung yang hampir terbangun. Jika kita membiarkannya terbangun sepenuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Kau berusahalah untuk menghentikannya di sini. Aku akan pergi ke puncak gunung dan mencoba. Selain itu, para biarawan yang terkendali ini. Chen Ping memandang para kultivator yang dikendalikan oleh lonceng pengendali jiwa dan mengepung Ming Li. Ming Li menggertakkan giginya. Aku akan menemukan cara untuk mematahkan kendali itu. Klan hantu memiliki teknik rahasia untuk mematahkan teknik pengendalian jiwa, tetapi itu akan membutuhkan waktu. Oke, ayo kita percepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Ping bergegas keluar dari gua. Para kultivator suci di sepanjang jalan mencoba menghentikannya. Tetapi tidak ada yang mampu menghentikan cahaya pedang Chen Ping. Dia bergerak secepat kilat menembus lorong-lorong gua. Dengan cepat keluar dari gua dan menuju dunia luar.